Apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata kekerasan? Pemaksaan, kasar, zolim, kecewa, trauma, dendam, atau yang lainnya? Sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai kekerasan apabila adanya paksaan dari satu pihak atau lebih terhadap pihak lain dengan tujuan untuk memiliki kuasa atas pihak yang dipaksa. Kekerasan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Tanpa kita sadari, hal ini dapat menimpa orang-orang di sekitar kita, teman dan keluarga, sanak saudara, bahkan diri kita sendiri. Kekerasan adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang fisik atau fungsi reproduksi seseorang. Hal ini terjadi karena ketimpangan relasi atau kuasa ataupun gender yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap fisik atau mental seseorang, serta hilangnya kesempatan melaksanakan kehidupan dengan aman dan optimal. Ada beberapa kekerasan yang dapat terjadi, salah satunya adalah kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender adalah jenis kekerasan yang ditujukan pada individu berdasarkan jenis kelamin biologis atau identitas gendernya. Tindakan yang termasuk ke dalam kekerasan berbasis gender adalah pelecehan fisik, seksual, emosional, dan psikologi, serta ada pun paksaan dan ancaman. Kekerasan berbasis gender dapat menimpa siapa saja. Namun, perempuan dan anak perempuan adalah pihak yang paling berisiko mengalaminya. Menurut United Nations Population Fund, 1 dari 3 wanita pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka. Hal itu tidak termasuk pelecehan emosional, finansial, atau verbal. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adalah sebanyak 338.496 kasus. Jumlah ini meningkat 50% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dan kasus kekerasan yang masih relatif tinggi adalah kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual di ranah personal sebanyak 1.149 kasus. Sementara di ranah komunitas, kasus kekerasan di dunia maya menempati urutan tertinggi, yaitu berjumlah 875 kasus, dan kasus kekerasan di tempat kerja berjumlah 108 kasus. Jika memang hal tersebut sudah terjadi pada kita, jangan takut untuk mengambil tindakan yang memang sudah seharusnya diambil. Ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah meyakini bahwasanya kesalahan atau kekerasan tersebut bukanlah kesalahan korban, melainkan kesalahan pelaku. Kemudian yang kedua adalah memaklumi diri sendiri ketika merasakan kelumpuhan sementara, sesaat atau setelah kejadian. Kemudian yang ketiga, ceritakan kejadian tersebut kepada orang terdekat yang dipercaya untuk menurunkan rasa trauma dan mendiskusikan apa yang seharusnya diambil setelahnya. Kemudian yang keempat, bila mana sudah yakin untuk melaporkan kepada pihak berwenang, maka kumpulkan semua bukti yang ada. Jika yang menjadi korban adalah orang di lingkungan sekitar, terutama kerabat dekat, kita dapat membantunya dengan cara: pertama, dengarkanlah tanpa menghakimi apalagi menyalahkan korban. Kedua, tahanlah diri untuk tidak memberikan nasihat tanpa permintaan korban. Ketiga, berikan informasi mengenai layanan pengaduan kepada korban. Keempat, semua keputusan ada di tangan korban. Dan yang terakhir, dampingi korban apabila ingin melapor. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara hak asasi manusia yang memiliki mandat untuk menciptakan situasi yang kondusif untuk upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, Komnas Perempuan menyatakan apresiasi terhadap keberanian korban kekerasan untuk mengungkapkan kasusnya, baik dalam lingkup keluarga, sosial masyarakat, atau bahkan dalam dunia pendidikan. Adapun bagi seseorang yang mengalami atau mendapati tindakan kekerasan pada perempuan dan anak, dapat segera melaporkan kepada pihak berwajib maupun membuat laporan kepada Komisaris Nasional Komnas Perempuan. Silakan hubungi nomor berikut ini via WhatsApp.
Layanan hotline service 24 jam Sapa 129 oleh Komnas Perempuan merupakan layanan yang meliputi pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, pelayanan akses penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Menyelamatkan perempuan sama dengan menyelamatkan satu bangsa. Menyelamatkan anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Karena satu terlampau banyak untuk sebuah kasus kekerasan.